Kamu pasti nggak menyangka paket COD bisa berujung tragedi. Tapi ini bukan fiksi, ini nyata. Seorang kurir di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur babak belur setelah dianiaya gara-gara isi paket yang dibawa itu tidak sesuai dengan hasil pesanan. Dan yang paling makin miris adalah pelaku ini dikabarkan merupakan salah seorang tenaga pendidik alias seorang guru. Nah, kalau di lingkungannya dia dikenal sebagai pemilik toko kelontong. Kasus ini sempat meledak di media sosial. Videonya yang sempat direkam oleh korban itu viral, bikin geram netizen. Dan akhirnya polisi pun turun tangan dan gerak cepat melakukan penangkapan kepada pelaku. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa separah ini? Yuk kita bahas dari awal kejadian, baik dari sisi hukum sampai pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng. Irwan Siskianto, 27 tahun, seorang kurir ekspedisi asal Dusun Brigah, Desa Dasuk, Kecamatan Pedemau, sedang menjalankan tugas rutinnya mengantarkan paket ke pelanggan. Paket itu merupakan pembelian telepon seluler dari salah seorang perempuan dengan nilai 1 juta dengan sistem cash on delivery atau COD. Artinya ini paket bisa bayar di tempat. Alamat tujuannya di sebuah toko kelontong milik seorang perempuan yang tak lain adalah istri pelaku AR dengan alamat di Jalan Raya Desa Laden, Kota Pamekasan. Saat tiba di lokasi, Irwan langsung disambut oleh istri pelaku yang menerima paket dan membuka isinya di tempat. Namun setelah dibuka, istri AR merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Padahal uang dengan nilai Rp 1 juta barusan sudah diberikan langsung kepada Irwan. Akhirnya ia langsung meminta agar uang yang baru saja dibayar dikembalikan. Namun Irwan menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanya seorang kurir bukan penjual. Dan prosedur pengembalian barang atau pembatalan transaksi harus dilakukan melalui aplikasi tempat barang ia beli. Itu adalah aturan resmi dari platform berbagai media. Tapi saat itu juga pelaku AR datang ke tempat kejadian perkara. Entah apakah dia memang dihubungi oleh istri pelaku, namun tiba-tiba pelaku berada di sekitar toko kelontong tersebut. Yang menarik perhatian warga sekitar adalah pelaku muncul dalam keadaan tanpa mengenakan baju bagian atas. Tubuhnya besar, tegap, dan ekspresinya terlihat penuh emosi. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung melayangkan tindakan kekerasan. Ia mencekik leher Irwan dengan tangan kosong karena sebelumnya ia kesal meminta uang senilai 1 juta itu tidak kunjung segera diberikan. Leher Irwan yang dicekik kuat sampai tubuhnya terdorong ke belakang. Ia tidak sempat melawan. Saat itu juga mulutnya mengeluarkan darah, diduga akibat tekanan fisik yang keras. Beruntung Irwan yang pada saat itu tengah lagi bermain telepon, ia langsung mengaktifkan video rekamannya. Dan video inilah yang viral di media sosial. Irwan tetap berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melakukan pengembalian uang secara langsung karena itu di luar kewenangannya. Tetapi pelaku tidak mau mendengarkan dan terus memaksa Irwan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayar. Dalam posisi terdesak, merasa terancam secara fisik dan tidak mendapat pertolongan dari siapapun di sekitar, Irwan akhirnya terpaksa mengembalikan uang tersebut. Setelah uang dikembalikan, baru cekiknya dilepas. Irwan dalam kondisi luka, shock, dan ketakutan. Ia langsung meninggalkan tempat kejadian
dan segera menuju Mapolres Pamekasan untuk melaporkan tindak penganiayaan yang ia alami. Nah, perlu diketahui ya bahwa COD atau cash on delivery adalah metode pembayaran yang lumayan populer terutama di daerah yang akses perbankannya terbatas. Tapi sayangnya banyak orang yang belum paham bagaimana mekanisme kerja sistem ini. Singkatnya begini, kurir cuma mengantar barang dan menerima pembayaran. Kalau barang tidak sesuai, komplain harus lewat aplikasi, bukan ke kurir. Kurir tidak punya akses atau wewenang buat ngatur retur atau pembatalan barang. Dan ini sering banget jadi masalah di Indonesia. Bukan cuma Irwan yang jadi korban, banyak kurir di luar sana sering dimaki, dimarahin, bahkan dipukuli cuma karena barang yang mereka antar nggak sesuai dengan harapan pembeli. Padahal ya bukan salah mereka. Dengan kondisi leher masih sakit dan luka di bagian mulut, Irwan langsung meninggalkan lokasi kejadian dan menuju Polres Pamekasan. Di sana ia melapor secara resmi bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas sebagai kurir ekspedisi. Dalam keterangannya kepada penyidik, Irwan menjelaskan rangkaian kejadiannya secara detail, mulai dari serah terima paket penolakan istri pelaku hingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh AR. Irwan juga menegaskan bahwa ia sudah menjalankan prosedur sesuai aturan perusahaan dan platform media sosial, serta bahwa permintaan retur seharusnya dilakukan melalui aplikasi, bukan lewat kurir secara langsung. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh aparat, dan dari sinilah proses hukum terhadap AR sudah dimulai. Setelah kejadiannya dilaporkan dan video penganiayaan tersebar luas di media sosial, kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Cuplikan saat Irwan dicekik langsung beredar di berbagai platform media massa. Warganet geram. Komentar bermunculan mulai dari rasa simpati untuk korban sampai kecaman terhadap pelaku. Banyak yang mempertanyakan kenapa kurir yang jadi sasaran padahal dia cuma menjalankan tugas. Beberapa hari setelah video viral, pelaku AR dan istrinya muncul di sebuah video TikTok. Dalam video itu mereka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, terutama kepada Irwan sebagai korban. AR mengatakan bahwa ia hilaf, emosinya tak terkendali dan mengakui telah melakukan kesalahan besar. Istrinya pun ikut menyampaikan penyesalan atas reaksi yang berlebihan saat menerima paket. Sebagian netizen menilai permintaan maaf itu terlambat dan hanya karena tekanan publik. Apalagi proses hukum sudah berjalan dan Irwan sudah membuat laporan resmi ke polisi. Tak lama setelah video permintaan maaf diunggah, akun TikTok milik pelaku langsung diprivat. Banyak warganet yang sebelumnya sempat mengunjungi akun tersebut untuk melihat komentar, namun tidak bisa lagi mengakses karena statusnya sudah dikunci. Langkah ini justru membuat sebagian orang makin curiga, seolah pelaku tidak siap menerima konsekuensi sosial atas perbuatannya. Setelah menerima laporan dari korban dan melihat situasi mulai memanas di media sosial, Polres pun langsung bergerak cepat. Unit Reskrim turun ke lapangan, melakukan pengecekan di lokasi kejadian, lalu meminta keterangan sejumlah saksi. Bukti berupa rekaman video yang beredar juga langsung dijadikan salah satu alat awal penyelidikan. Tak butuh waktu lama, pada Rabu siang, tepatnya pada 2 Juli 2024, pelaku berinisial AR berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Penangkapan dilakukan di wilayah Pamekasan, tidak jauh dari toko kelontong miliknya. Saat diamankan, AR tidak melakukan perlawanan namun terlihat gugup dan lebih banyak menunduk. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendro Tri Eko Yulianto dalam keterangan resminya mengatakan, pelaku sudah kita amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
Beliau juga menegaskan bahwa meskipun kasus ini viral di media sosial, yang menjadi dasar polisi untuk bergerak adalah laporan resmi dari korban dan komitmen Polres Pamekasan dalam menindak cepat kasus kekerasan. Kami tidak bertindak hanya karena viral, kami bertindak karena ada peristiwa pidana, ada korban, ada bukti, dan ada komitmen untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Setelah ditangkap, AR langsung dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Statusnya ditetapkan sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan dan ia terancam dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara jika terbukti menyebabkan luka berat. Kejadian ini adalah alarm keras bahwa di tengah kemajuan digital, kita masih dihadapkan pada realitas pahit. Banyak orang belum siap jadi konsumen yang bijak. Kurir itu kerja keras, panas-panasan, hujan-hujanan. Bawa barang bukan barang mereka, tapi mereka tetap diminta senyum, diperlakukan kayak robot, dan ketika sistem salah, mereka yang disalahkan. Hari ini Irwan, besok siapa lagi? Atau ada korban baru? Jadi apa yang kita bisa ambil dari kasus ini? Hormati semua profesi, entah dia tukang parkir, kurir, atau cleaning service. Semua punya hak atas rasa aman. Jangan main hakim sendiri. Hukum ada, prosedur ada. Pakai otak, jangan otot. Tingkatkan literasi digital supaya kita nggak bikin masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Dan terakhir, jangan diam kalau kamu lihat ketidakadilan sekecil apapun.